Sebenarnya ketika berbicara tentang korban kekerasan seksual, khususnya dalam lingkungan pendidikan, banyak contoh yang bisa kita lihat. Di antaranya adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV. Senang sekali saya Aminah Rahma Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Pemirsa, dalam satu dekade terakhir, data Komnas Perempuan mengungkap sebanyak 2.705.190 kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Ini meningkat 5 kali lipat dari 2015 hingga 2024. Terbaru Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkap sepanjang Januari hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 13.845 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Sudah ada regulasi yang mengatur terkait itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Tapi pertanyaannya, apakah regulasi ini sudah cukup kuat untuk melindungi korban? Apakah penegakan hukum sudah berjalan secara maksimal? Dan bagaimana peran masyarakat dalam membantu membangun ruang aman dan bermartabat bagi perempuan dan anak di Indonesia? Hari ini bersama dengan dosen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Unhas, kita akan menyelami dimensi hukum, sosial, dan juga kultural dari perlindungan perempuan dan anak. Sudah hadir Ibu Rastiawati SHMH. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Unhas TV. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih, bagaimana Anda? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa bersua kembali Ibu. Nah, terkait dengan banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Unhas TV sudah mengundang saya untuk mengikuti kegiatan Unhas Pick Up yang bertema perlindungan perempuan dan anak, antara regulasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat. Hari ini kita akan berbicara bukan hanya tentang angka kekerasan yang terus meningkat, tetapi kita juga akan mengulas atau membahas tentang bagaimana masyarakat, hukum, dan budaya menyoroti kondisi tersebut. Baik, kalau melihat dari data, membaca data dari 2015 hingga 2024 sebagaimana Anda telah sebutkan bahwa memang terdapat angka lebih dari 2,7 juta angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dan di tahun ini sebagaimana tadi Anda sampaikan memang terdapat kurang lebih 13.000 kasus. Ini bukan hanya sekedar angka, tetapi ini adalah potret luka bangsa. Jadi ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan sistemik yang belum diselesaikan secara tuntas. Iya, terdapat kegagalan sistemik yang terus berlangsung hingga hari ini. Nah, dari segi hukum, Ibu, regulasi apa dan pasal berapa yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak? Baik, dari segi regulasi sebenarnya Indonesia telah menyiapkan banyak payung hukum, ya. Di antaranya ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada pula Undang-Undang Pencegahan Kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang paling teranyar adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan ini adalah undang-undang yang paling progresif. Nah, sebenarnya dari segi substantif, khususnya Undang-Undang TPKS, ini merupakan undang-undang yang menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena undang-undang ini telah menyiapkan beberapa elemen, diantaranya tentang pencegahan, termaksud pula tentang perlindungan, termaksud pula tentang penanganan, dan termaksud pula tentang rehabilitasi korban. Jadi dari segi substansi sudah sangat mapan, namun dalam pelaksanaannya terkadang menghadapi berbagai macam benturan, khususnya dalam hal pelaksanaan dan berbenturan terhadap kultur masyarakat.
Baik Ibu, pemirsa dalam kajian hukum masyarakat dan pembangunan tidak hanya secara law in books atau secara hukum normatif, tetapi juga secara hukum empiris atau law in action. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan law in books-nya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak, sudah ada Undang-Undang TPKS. Nah, secara in action nih Bu, gimana sih apa saja sebenarnya hambatan utama dalam implementasi aturan tadi? Betul. Jadi hukum itu bukan hanya sekedar teks, ya. Kita pahami bersama ya bahwa secara substansi sudah mapan, namun dalam pelaksanaannya kadang menghadapi banyak benturan, diantaranya lemahnya atau rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, termaksud pula minimnya pendampingan psikologis terhadap korban, termaksud pula rendahnya anggaran perlindungan perempuan dan anak khususnya di daerah, panjangnya proses hukum yang sangat melelahkan, dan termaksud pula adanya stigma sosial terhadap korban, khususnya terhadap korban kekerasan seksual. Ibu, menurut Ibu sejauh mana sih penegakan hukum ini terhadap perlindungan anak dan perempuan ini bisa dikatakan efektif, Ibu? Baik, hukum itu bisa dikatakan efektif ketika memberikan efek jerah. Nah, efek jerah itu bisa diperoleh dengan maksimal, bukan hanya sekedar pemidanaan, tetapi juga harus ada pemulihan terhadap korban. Seperti itu. Apakah ada contoh kasus atau baru-baru ini Ibu yang mencerminkan tadi kegagalan atau tantangan dalam penegakan hukum? Baik. Sebenarnya ketika berbicara tentang korban kekerasan seksual, khususnya dalam lingkungan pendidikan, banyak contoh yang bisa kita lihat. Di antaranya beberapa bulan yang lalu kita melihat adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa. Dari kasus tersebut atau dari beberapa kasus yang ada, sebenarnya banyak yang tidak sampai ke pengadilan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak sampai di pengadilan adalah karena minimnya bukti. Bisa jadi karena minimnya bukti atau karena adanya perdamaian, atau pula karena adanya kelibatan instansi untuk menjaga nama baik institusi. Nah, dalam hal ini kalau berbicara dengan kondisi tersebut bahwa memang harus harus ada ketegasan institusi untuk berperan serta dalam penegakan perlindungan perempuan dan anak. Iya, selain itu Ibu, kita sering melihat bahwa banyak korban yang justru dia tidak berani untuk melaporkan. Nah, apakah ada faktor budaya atau sosial yang mempengaruhi ketimpangan perlindungan ini? Baik, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, sebenarnya memang faktor yang paling dominan sebenarnya adalah faktor budaya patriarki. Tapi itu bukan satu-satunya, itu salah satu. Selain budaya patriarki, faktor yang mempengaruhi korban enggan melaporkan itu karena adanya stigma sosial masyarakat terhadap korban. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa khususnya korban kekerasan seksual, ketika dia mendapatkan stigma sosial, mereka sangat enggan sukar untuk melakukan melapor. Kemudian pula adanya kurangnya ruang bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan, bukan karena substansinya yang kurang, tetapi ruang-ruang yang disiapkan di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu memang dibutuhkan partisipasi luas dalam masyarakat dalam membackup para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya, karena tadi stigma masyarakat, jadi korban takut juga untuk melapor. Nah, betul, dari sisi butuh nih kita Pak pemirsa partisipasi dari masyarakat. Nah, Ibu dari sisi masyarakat sendiri peran apa yang seperti apa yang dibutuhkan harusnya bisa diambil untuk melindungi perempuan dan anak ini? Oh, betul sekali. Masyarakat itu adalah pelindung, bukan sekedar penonton. Banyak aspek yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya masyarakat menyediakan ruang aman di dalam komunitasnya. Kemudian masyarakat harus aktif melapor apabila terjadi kekerasan. Kemudian masyarakat juga harus memberikan dukungan moral terhadap korban. Dan kemudian harus ditingkatkan perspektif untuk ditinggalkan budaya kekerasan terhadap perempuan.
Ya, kita butuh partisipasi masyarakat, Iya. bukan hanya sekedar menonton. Iya, Nah, betul. apakah cukup misalnya dengan sosialisasi hukum ke masyarakat, Ibu, atau kita butuh pendekatan yang lebih interaktif dan partisipatif misalnya? Tidak. Kalau hanya sekedar sosialisasi hukum itu tidak cukup dalam hal penegakan atau perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dibutuhkan suatu pendekatan interaktif yang berbasis komunitas. Di antaranya dibuka ruang-ruang komunitas hukum, dibukanya ruang-ruang yang lebih luas terhadap korban. Dalam hal ini salah satunya begini. Kami beberapa pekan yang lalu turun ke daerah melakukan pelatihan. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi tapi melakukan pelatihan. Dalam hal ini target kami adalah masyarakat di daerah terkait dengan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi betul media edukasi terhadap masyarakat dalam bentuk pelatihan itu sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi. Iya, diperbanyak komunitas atau Betul. misalnya banyak LSM atau komunitas NGO, lokal NGO terkait itu bergerak di isu ini. Ya. Tadi juga tim Ibu sudah terjun di lapangan Ya, dan memberikan betul. pelatihan. Bagaimana menurut Ibu potensi kolaborasi Ya. ini antara akademisi, penegak hukum dan juga masyarakat sipil? Ya, kalau kolaborasi itu sangat vital ya. Sangat vital untuk di dalam khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Kenapa? Karena dari segi akademisi peran utama mereka adalah sebagai motivator dalam hal edukasi dan advokasi. Adapun peran penegak hukum, mereka itu bertugas dalam hal menegakkan hukum dengan secara tegas tanpa adanya diskriminasi. Adapun masyarakat mengambil peran sebagai penengah antara sistem dan korban. Itu merupakan kolaborasi yang bersinergi di antara ketiga elemen tersebut. Ya, butuh kolaborasi yang kuat ya antara akademisi, penegak hukum dan juga masyarakat sipil. Nah, apakah misal Bu di kurikulum pendidikan hukum di kampus Unhas ini sudah memberikan perhatian secara terkhusus pada isu perlindungan kelompok rentan perempuan dan anak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Universitas Hasanuddin, khususnya Fakultas Hukum Unhas, itu telah mengadopsi mata kuliah yang berbasis gender, termasuk perhatian terhadap hal-hal yang terkait dengan perlindungan perempuan, khususnya termaktub di dalam mata kuliah hukum perlindungan anak, ada pula mata kuliah hukum dan gender, ada pula mata kuliah di luar kelas yaitu klinik hukum dan pengabdian kepada masyarakat. Hal-hal itu termaksud mata kuliah yang mengadopsi secara keseluruhan terkait berperspektif gender. Ya, alhamdulillah Unhas sudah ada kurikulum pendidikan hukum tentang isu perempuan. Ya, betul. Nah, menurut Ibu apakah pendekatan hukum yang digunakan saat ini itu terlalu berorientasi pada pidana atau justru belum cukup nih Bu untuk memberikan efek jera pada pelaku? Betul, kalau kita simak, sekali lagi tadi saya sampaikan, secara substansi kita sudah mapan. Persoalannya dalam hal implementasi di lapangan itu masih menghadapi kendala. Nah, ketika Anda bertanya terkait dengan efek jerahnya, maka aturan substansi kita itu lebih berorientasi kepada penitikberatan terhadap pemidanaan. Padahal sekali lagi tadi saya katakan, kalau mau berbicara dengan efek jerah, maka pemidanaan yang paling efektif, efek jerah yang paling efektif itu atau menjadi maksimal adalah ketika berorientasi terhadap pemulihan korban. Jadi bukan hanya sekedar pemidanaan, tetapi harus pula pemulihan korban. Seperti itu. Ya, menarik sekali pemirsa ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan saat ini jika tidak berpihak pada perempuan dan anak. Tapi sebelum itu kita iklan sejenak. Ibu, tetap di Unhas Speak Up.
Halo pemirsa Unas TV, kembali lagi bersama saya Aminah Rahma Ahmad dalam program Unhas Pick Up. Masih bersama dengan Ibu Rastiawati SHMH. Kita lanjut Ibu, jika misal kebijakan yang ada di Indonesia itu tidak berpihak pada perempuan dan anak, menurut Ibu apa dampak jangka panjang yang bisa terjadi bagi masyarakat dan pembangunan nasional? Jikalau pemerintah tidak mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang berpihak terhadap perlindungan perempuan dan anak, tentu kita akan menghasilkan generasi yang rentan terhadap kekerasan baik kepada perempuan dan anak. Dan yang paling dampak yang terpanjang yang akan kita peroleh adalah pembangunan tidak akan berjalan sehat dan lancar apabila pemerintah tidak menghasilkan regulasi yang berpihak terhadap perlindungan perempuan dan anak. Nah Ibu, apakah ada alternatif penyelesaian berbasis komunitas yang bisa lebih ramah nih terhadap korban kekerasan seksual, terutama anak-anak? Baik, dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita bisa menggunakan restoratif justice atau RJ, sebagaimana kita ketahui bersama. Dalam hal ini, dengan penggunaan RJ atau restoratif justice terhadap kekerasan, khususnya terhadap anak, maka dibuka ruang-ruang damai. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan damai bukan sekedar kasus diselesaikan secara damai, tetapi harus bersifat baik dan adil. Seperti itu. Baik dan adil. Kita bisa menempuh RJ atau restoratif justice. Nah, dari pengalaman Ibu, apakah perempuan yang menjadi korban itu sudah tahu hak-haknya, Bu? Hak-hak hukumnya. Nah, bagaimana kesenjangan informasi itu bisa kita jembatani? Sebenarnya dalam beberapa kasus yang kita tangani, hadapi bersama di dalam beberapa pengalaman, bahwasanya banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga itu atau korban kekerasan seksual, justru mereka tidak mengetahui mereka memiliki hak. Oleh karena itu sangat penting, sangat sekali lagi saya stressing dan tekankan pentingnya edukasi yang harus dilakukan secara masif. Kenapa? Karena saat ini penekanan pola penanganan tindak pidana kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu lebih berorientasi kepada pemidanaan atau bukti fisik yang seharusnya lebih melihat kepada bukti kekerasan berbasis psikologis. Ya ternyata sayang sekali ya masih banyak perempuan-perempuan di luar sana pemirsa yang belum tahu hak-haknya. Nah saat ini media sosial juga berperan ganda pastinya Ibu sebagai alat penyebar informasi nih. Betul. Tapi juga bisa jadi sumber trauma yang berkelanjutan Betul. bagi korban. Sepakat. Nah apa pandangan Ibu tentang ini? Ya, sekali lagi kita pahami bersama media massa itu adalah alat ya. Sekali lagi media massa adalah alat. Karena dia menjadi alat maka dia ibarat koin yang memiliki dua mata sisi yang berlawanan. Satu sisi, media massa bisa menjadi propaganda yang efektif, dalam hal ini positif, karena dengan adanya pemberitaan, maka korban kasus ini bisa lebih luas diketahui oleh masyarakat. Namun sisi lainnya adalah dengan adanya media massa bisa menjadi kasus pembulian atau pengulangan kasus kekerasan yang dialami oleh korban. Oleh karena itu memang melihat kondisi media massa yang memiliki dua sisi yang berlawanan, maka sangat penting dilakukan literasi digital dan etika publik dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ibu, dalam konteks pembangunan hukum Ibu, bagaimana seharusnya kebijakan negara kita disusun agar tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan juga rehabilitatif tadi? Ya betul. Sekali lagi tadi kita di awal saya sudah sampaikan bahwa dari segi substansi kita sudah mapan. Namun menghadapi beberapa kendala dalam hal pelaksanaannya di lapangan maupun kita menghadapi faktor budaya atau kultural. Nah, dalam hal ini sebagaimana yang Anda tanyakan bahwa
Yang tidak hanya represif tapi juga Ya, preventif. dalam hal represif, yang bisa dilakukan adalah edukasi secara dini, kemudian dilakukan pelatihan terhadap orang tua, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa kami terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan termasuk pula memang harus dibuat komunitas-komunitas masyarakat yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak. Itu dari segi preventif. Dari segi represif, memang penegakan hukum itu harus ditegakkan secara tegas dan tidak bersifat diskriminatif. Nah, adapun dari segi rehabilitatif, maka tentu saja diupayakan pemulihan terhadap korban dan pelaku termaksud. Jadi bukan hanya sekedar korban juga, tapi terhadap pelaku pula. Nah, bagaimana peran Fakultas Hukum Unhas sendiri, Ibu, dalam mendukung terciptanya lingkungan yang berpihak pada perempuan dan anak? Apakah ada keterlibatan langsung dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, Ibu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Fakultas Hukum Unhas itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi kami ada di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya riset yang telah kami lakukan, banyak pengabdian yang telah dilaksanakan, penyuluhan yang telah dilakukan, termasuk kami masuk dalam ruang-ruang mediasi. Jadi kami melakukan penetrasi kepada masyarakat dengan mengaktifkan seluruh elemen, termasuk melibatkan mahasiswa khususnya di dalam kegiatan-kegiatan edukatif dan pengabdian pada masyarakat. Baik, Ibu, terakhir untuk Ibu Rasti, apa pesan Ibu untuk masyarakat, terutama generasi muda ini, Bu, agar mereka semua kita ini bisa terlibat aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan juga anak? Pesan saya buat adik-adik generasi saat ini bahwa jangan diam, suaramu itu penting, karena kita harus membangun budaya peduli untuk menggantikan budaya diam. Ketika kita tidak peduli terhadap kelompok yang rentan, maka kita akan menjadi bangsa yang gagal. Saya kira itu. Baik, Ibu. Pemirsa dimanapun Anda berada, pemirsa Unhas TV, untuk terus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semuanya, terlebih pada perempuan dan anak. Terima kasih, Bu Rasti, sudah meluangkan waktu. Sama-sama Unhas TV. Dan juga terima kasih bagi pemirsa yang masih terus menyaksikan setia hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan program Unhas TV hanya di Unhas TV. Saya Aminah Rahma Ahmad beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Pick Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.